Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelum memulai kuliah ini, saya akan bercerita pengalaman sedikit. Saya mengenal komputer dulu pertama kali tahun 1993. Waktu itu masih baru-barunya Nurul Jadid Komputer atau NJC. Nah, Nurul Jadid Komputer itu merupakan cikal bakal dari Fakultas Teknik sekarang ini. Nah, dulu awal saya mengenal komputer itu mungkin bisa dikatakan bahwa komputer itu barang mewah ya, dan orang yang bisa mengoperasikan komputer pada waktu itu dianggap istimewa. Karena dalam mengoperasikan komputer itu semua full dilakukan dengan menggunakan kode. Nah, jika dibandingkan dengan sekarang, misalnya mengetik dengan menggunakan Microsoft Word, nah, kita bisa saja langsung mengubah jenis font, mempertebal, memberikan garis bawah, dan lain sebagainya, hanya dengan model klik-klik begitu. Nah, kalau dulu enggak. Dulu untuk mengatur halaman kita menggunakan perintah titik PL, kalau tidak salah, lupa saya lah yang macam-macamnya itu. Ada pakai kontrol untuk ngeblok awal, ngeblok akhir, menebalkan, semuanya lebih rumit, jauh lebih rumit dibandingkan dengan sekarang. Sehingga karena rumit itu, tidak semua akhirnya berminat untuk belajar komputer, karena dalam anggapannya belajar komputer itu ya susah, serba rumus, serba menghafalkan kontrol dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Sekarang komputer itu menjadi sangat mudah, bahkan anak kecil belajar komputer, ngetik, kemudian dia bikin presentasi, bisa dilakukan dengan sangat simpel. Nah, ini merupakan kemajuan yang disebabkan oleh perkembangan interaksi manusia dan komputer. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika ilmu di bidang interaksi manusia dan komputer itu tidak berkembang dan kita belajar komputer seperti dulu. Nah, sepertinya tidak akan sepesat sekarang ini perkembangan komputasi begitu. Nah, berbicara tentang perkembangan teknologi terkini, saat ini banyak sekali, pesat sekali perkembangannya, terutama ketika kita berbicara tentang interaksi manusia dan komputer. Ada banyak hal, misalnya ada sekarang teknologi namanya AR, Augmented Reality. Nah, dalam AR itu orang berinteraksi dengan komputer untuk menemukan beberapa objek atau menampilkan objek. Nah, dulu nggak mungkin teknologi AR ini muncul. Misalnya lagi ada teknologi namanya virtual multilanguage translator. Nah, ada kata bahasa Inggris, tinggal diarahkan kameranya, smartphone-nya, kemudian dia capture tulisan itu diterjemahkan secara otomatis ke bahasa yang dikehendaki. Nah, itu proses interaksi yang sangat canggih. Termasuk misalnya sekarang banyak device yang menggunakan teknologi IoT ya, seperti health sensor dan banyak teknologi lain lah yang menggunakan perkembangan dari konsep interaksi manusia dan komputer. Jadi interaksi manusia dan komputer itu sebenarnya merupakan bidang ilmu yang sangat luas. Nah, tapi jika kita kerucutkan pada sebuah definisi, interaksi manusia dan komputer itu dia meliputi beberapa hal. Yang pertama, dia meliputi prinsip tentang bagaimana mendesain, bagaimana mengevaluasi, dan bagaimana mengimplementasikan sebuah sistem komputer yang interaktif. Nah, untuk dipakai oleh manusia tentunya. Tentunya ketika kita berbicara tentang interaksi ini, maka harus mempertimbangkan faktor-faktor di lingkungan interaksinya. Nah, seperti kita berbicara tentang alat yang menggunakan prinsip komputasi.
Nah, ketika kita berbicara tentang mana yang lebih baik, apakah smartphone atau laptop misalnya, kita tidak akan bisa menunjuk pada salah satu smartphone lebih baik atau laptop lebih baik. Nah, kita sangat tergantung untuk menentukan baik atau tidaknya ini pada lingkungan pemakaiannya. Nah, jika kita misalnya akan membuat sebuah program yang kompleksitas tinggi, aplikasi untuk membuat program Android misalnya, ya tentunya kita tidak bisa menggunakan smartphone. Akan tetapi misalnya jika kita membutuhkan mobilitas tinggi, membutuhkan perangkat yang praktis untuk dibawa kemana-mana, kemudian prinsip komputasinya juga bisa, mungkin smartphone lebih baik. Jadi ketika kita berbicara tentang interaksi manusia dan komputer, maka membicarakan faktor lingkungan itu menjadi sesuatu variabel yang tidak kalah penting di samping manusia dan komputer itu sendiri. Ini ada sebuah contoh implementasi dari interaksi manusia dan komputer. Ini menu pada Microsoft PowerPoint ya. Nah, jika kita perhatikan struktur menu ini semuanya disusun dengan menggunakan model tab-tab menu seperti ini ya. Kemudian pada masing-masing tab menu juga dibuat semacam kelompok grup tertentu. Misalnya ketika kita ingin mengatur slide, maka kita menuju ke grup slide. Di situ ada semua pengaturan yang terkait dengan slide. Misalnya juga kita akan mengatur tentang font. Nah, di sini sudah ada grup menu yang terkait dengan font, sehingga menjadi lebih mudah. Nah, sekarang nggak kebayang bagaimana misalnya struktur dari menu ini dibuat acak. Untuk mengatur jenis font ada di sebelah kiri misalnya, atau kita ingin mengatur slide ada di sebelah kanan, ukuran font ada di tengah. Nah, maka proses kinerja itu akan menjadi terhambat karena kita masih nyari-nyari. Ketika kita akan mengubah font, maka harus mencari di sisi sebelah kiri. Kita ingin mencari font, maka kita harus ke sebelah kanan dan lain sebagainya. Nah, tapi berkat model yang ditemukan oleh interaksi manusia, bidang interaksi manusia dan komputer ini, maka kita akan mendapatkan sebuah menu yang mudah, user friendly dan ya efektif begitu. Nah, contoh lagi. Ini mungkin sudah sering kita gunakan teknologi untuk QR code. Jadi teknologi scan untuk kode QR ya. Nah, kalau misalnya kita ketikkan satu-satu misalnya sebuah link yang panjang, maka proses untuk mengetikannya menjadi lama dan bisa jadi selama proses pengetikan itu ada kesalahan. Nah, tapi dengan menggunakan QR code kita bisa langsung arahkan smartphone, kita scan, kemudian informasi langsung akan terkirim. Nah, ini bentuk interaksi yang lebih efektif lagi. Atau mungkin ada yang pernah pakai ini, Oke Google. Nah, interaksinya menggunakan suara. Kita tidak perlu lagi ngetik-ngetik ketika kita di jalan, kita bingung cari tempat makan nasi goreng enak di Python misalnya. Nah, cukup dengan menggunakan Oke Google, perintah suara, maka kita akan mendapatkan informasi. Nah, 3 contoh ini merupakan contoh dari bidang interaksi manusia dan komputer yang diimplementasikan di dalam program komputer, sehingga kemudian proses menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Sebenarnya masih banyak, dan bidang IMK ini terus berkembang. Anda nanti ada sebuah tugas di bagian akhir perkuliahan ini untuk mencari contoh-contoh implementasi dari bidang interaksi manusia dan komputer. Nanti di akhir perkuliahan ada. Nah, kenapa kok harus ada interaksi manusia dan komputer? Ya, tujuannya jelas, membuat operasional komputer menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih ramah. Nah, seperti tadi saya ceritakan bagaimana susahnya dulu mengetik satu lembar surat dengan menggunakan pengolah kata waktu itu ya, namanya saya masih ingat WordStar. Nah,
kita harus menghafalkan perintah titik, kemudian kita harus menghafalkan perintah blok, dan lain sebagainya. Sekarang kan tidak ada yang harus kita hafalkan. Kita cukup melihat icon yang ada di dalam baris menu, kita akan tahu bahwa fungsi dari icon itu adalah seperti ini dan seperti ini. Jadi lebih mudah, lebih nyaman, dan juga lebih ramah kepada pengguna. Nah, kita berbicara tentang elemen IMK. Yang pasti pertama, dalam interaksi manusia dan komputer kita butuh elemen manusia sebagai pemakainya. Nah, manusia itu beragam. Setiap manusia memiliki keunikan, setiap manusia memiliki kecenderungan, setiap manusia memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat sebuah program yang setidaknya bisa membantu mayoritas dari manusia itu untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien. Misalnya, bagaimana agar manusia ini ketika bekerja dia tidak cepat lelah pandangannya, matanya misalnya. Maka diaturlah struktur warna, ada warna sejuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya pastinya komputer. Nah, ketika kita berbicara dengan komputer, tentang komputer ya, maka ada banyak aspek. Ya, mungkin aspek inputnya, alat input, alat proses, alat output. Nah, ketika misalnya kita bekerja di bidang yang membutuhkan kalkulasi lebih banyak kalkulasi, maka mungkin keyboard dengan huruf tidak begitu kita perlukan. Kita membutuhkan keyboard yang isinya angka-angka saja. Nah, seperti itu. Atau misalnya ketika kita bermain game. Nah, ketika kita akan bermain game, keyboard yang hanya ada klik kanan, klik kiri itu tidak akan powerful. Kita butuh keyboard dengan beberapa tambahan fungsi fitur. Demikian juga dengan output misalnya. Nah, untuk output yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi, kita perlu perangkat output dengan resolusi tinggi. Nah, jika kita perlu untuk menyimpannya secara offline, kita perlu cetak outputnya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah aspek interaksi. Jadi bagaimana manusia itu berinteraksi dengan komputer. Nah, seperti 3 contoh yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya. Ada yang menggunakan klik dengan cara memilih menu, ada yang berinteraksi dengan menggunakan suara, oke Google, ada juga yang menggunakan QR code, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang fase perkembangan interaksi manusia dan komputer ini ada beberapa fase. Pada awalnya, fase yang digunakan dalam berinteraksi dengan komputer itu adalah level hardware atau switch panel. Nah, kalau kita melihat di unit-unit produksi, misalnya di pabrik, ketika kita akan mengoperasikan sebuah fungsi, misalnya kita dihadapkan pada panel-panel yang berisi banyak tombol. Kalau tombol merah ditekan, maka semuanya akan mati. Kalau tombol hijau ditekan, maka semuanya akan nyala. Itu namanya level hardware. Contoh lagi, pakai handle mungkin ya, itu juga termasuk level hardware. Jadi interaksinya itu murni menggunakan hardware, menggunakan perangkat kerasnya. Kemudian berlanjut ke level pemrograman. Jadi setelah level hardware, kita berinteraksi dengan komputer melalui level pemrograman. Jadi ketika kita berinteraksi dengan komputer, kita interaksinya dengan menggunakan kode-kode program. Nah, ini tentunya kurang familiar untuk orang-orang awam, orang-orang yang masih belum mengenal komputer secara lebih dalam begitu ya. Sehingga ini tidak cocok untuk orang-orang level awam. Nah, selanjutnya berkembang lagi menjadi level instruksi. Nah, ini bisa kita lihat misalnya kalau sekarang ya, kita beli pulsa dengan atau pakai data bintang 363 pagar. Kemudian kita akan mendapatkan feedback, jawaban. Kita diminta untuk memberikan instruksi. Kalau 1, maka kita beli apa. Kalau 2, kita beli apa.
Kalau 3 kita beli apa. Nah, itu namanya level instruksi. Nah, berikutnya ada level dialog interaktif. Nah, ini bisa pakai apa namanya? Pakai menu, kemudian pakai tombol, button. Itu namanya level dialog interaktif. Jadi tidak menggunakan ketik seperti level instruksi lagi, tampilannya menjadi lebih manusiawi. Nah, kemudian ada level lingkungan kerja, misalnya pakai jaringan. Nah, interaksinya menjadi lebih apa namanya? lebih powerful lagi. Nah, untuk level mutakhir ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita bisa berinteraksi dengan suara, kita bisa berinteraksi dengan gambar. Nah, tentunya ini juga masih akan berlanjut dengan perkembangan teknologi yang akan datang. Misalnya ada apa namanya untuk teknologi real yang 3 dimensi misalnya, mungkin sangat mungkin. Nah, terkait dengan kajian EMK ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek yang terkait dengan faktor perangkat keras. Jadi bagaimana membuat interaksi nyaman dengan perangkat keras. Nah, ini namanya ergonomi. Nah, kemudian yang kedua, aspek yang terkait dengan manusianya. Nah, kalau yang terkait dengan ergonomi, berarti isu besarnya adalah bagaimana merancang sebuah alat yang membuat orang nyaman. Nah, misalnya sekarang untuk para gamer, ada misalnya suka main game mobil, ada perangkat yang bentuknya seperti setir. Kalau yang suka perang, misalnya ada perangkat yang bentuknya seperti pistol, senapan, dan lain sebagainya. Itu adalah kajian hardware atau ergonomi yang akan mencari bagaimana membuat perangkat yang nyaman sebagai media interaksi antara manusia dengan komputer. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan manusia. Manusia ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan faktor budaya. Nah, sebagai contoh, kenapa ketika kita menggunakan atau akan menyampaikan bahwa ada masalah, rata-rata warna yang digunakan adalah warna-warna seperti merah. Nah, karena warna merah itu secara psikologis akan membuat orang aware, sadar ya, bahwa oh ada masalah seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan desain user interface. Nah, kajian tentang desain user interface ini sangat banyak sekali. Dan ini juga melahirkan banyak produk ya. Kalau misalnya Anda pernah mendengar Wix di YouTube, ada iklan WIX misalnya ya. Nah, itu adalah sebuah produk dalam rangka membantu orang membuat desain user interface yang bagus. Ya, itu juga merupakan sebuah hasil dari riset di bidang interaksi manusia dan komputer. Ada sebuah situs yang menarik, namanya SIGHCI. Ini adalah situs yang secara konsisten dia concern di bidang Human Computer Interaction atau IMK, Special Interest Group on Human Computer Interaction. Nah, di sini Anda bisa mencari banyak hal yang terkait dengan perkembangan interaksi manusia dan komputer di bidang risetnya. Ada banyak resources, ada banyak materi yang bisa Anda unduh, sehingga Anda mendapatkan informasi yang lebih up to date terkait dengan bagaimana perkembangan interaksi manusia dan komputer. Nah, ini ada sebuah tugas. Di akhir perkuliahan saya berikan tugas. Saya minta untuk membuat atau mencari cari sebuah artikel. Jurnal juga boleh, video juga boleh di YouTube. Intinya semuanya itu tentang interaksi manusia dan komputer, teknologi interaksi manusia dan komputer. Nah, selanjutnya Anda berikan ulasan apa teknologi yang apa namanya yang ditawarkan dalam jurnal atau video itu. Nah, selanjutnya bisa Anda berikan komentar, misalnya keunggulannya, kekurangannya, atau hal lain yang mungkin menurut Anda perlu untuk disampaikan terkait dengan video itu. Nah, ini ulasannya itu silahkan dikumpulkan, ditulis ya, diketik di bagian tugas di bawah dari video ini. Di e-learning saya siapkan sebuah aktivitas tugas, silahkan Anda ketikkan ulasan Anda dan sertakan juga linknya.
link untuk saya cek dan memastikan bahwa itu benar-benar ada gitu. Ya, ini adalah pertemuan kita pada sesi kedua. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Silahkan diskusi melalui forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.